Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan menyampaikan materi mengenai utilitas dan perilaku konsumen. Ini merupakan pertemuan kedua dari mata kuliah pengantar ekonomika. Baik, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan menggunakan dan mengurangi kegunaan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang dimaksud dengan barang di sini, barang merupakan barang atau jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh manfaat dan kegunaan. Mengapa kita perlu memahami mengenai konsumen atau perilaku konsumen? Di perusahaan ada bagian yang namanya adalah marketing. Nah, seorang marketing perlu memahami perilaku konsumen untuk memaksimalkan keuntungan yang ada di perusahaan. Selain itu, agar perusahaan bisa bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, baik, mengapa kita perlu memahami perilaku konsumen? Yang pertama, karena persaingan produk semakin tinggi, kemudian konsumen bebas memilih produk dan merek yang dibelinya. Jadi seorang perusahaan tidak bisa memaksa konsumen untuk terus memilih barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian keputusan membeli ada pada diri konsumen. Kemudian konsumen akan menggunakan berbagai kriteria dalam membeli produk dan merek tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal antara lain pendapatan dari seorang konsumen. Semakin tinggi pendapatan, biasanya keinginannya semakin besar. Kemudian motivasi, sikap dan kepribadian. Seorang konsumen yang kepribadiannya sederhana, meskipun dia memiliki banyak uang, maka dia akan tetap konsisten terhadap barang yang dikonsumsi. Kemudian yang keempat adalah selera. Adapun faktor eksternal yaitu kebudayaan, status sosial, dan harga barang. Nah, teman-teman, perilaku konsumen dibentuk karena adanya keterbatasan pendapatan dan keinginan untuk mengkonsumsi barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan maksimal. Nah, dari sini kita akan belajar mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan bagaimana seorang konsumen mendaya gunakan sumber daya yang ada atau uangnya dalam memuaskan keinginan atau kebutuhan dari suatu atau beberapa produk. Nah, kemudian yang dimaksud dengan utilitas merupakan nilai guna dari suatu produk. Nah, utilitas didefinisikan sebagai manfaat atau rasa kesenangan atau kepuasan yang muncul dari kegiatan konsumsi. Jadi seberapa besar manfaat yang dirasakan dari kegiatan konsumsi itu yang disebut dengan utilitas. Atau utilitas merupakan kemampuan memuaskan keinginan atas barang atau jasa dari suatu aktivitas konsumsi. Tujuan konsumen adalah memaksimalkan utilitas atau nilai guna ya, atau disebut juga dengan daya guna. Memaksimalkan utilitas dengan batasan yaitu berupa pendapatan dan harga yang bersangkutan. Nah, jadi dengan pendapatan yang terbatas, seorang konsumen ingin memaksimalkan kegunaan dari barang yang ia pakai. Untuk mempelajari perilaku konsumen ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kardinal atau marginal utility. Yang kedua adalah pendekatan ordinal atau menggunakan kurva indifference. Pendekatan kardinal menyebutkan bahwa daya guna dapat diukur dengan satuan uang. Jadi daya guna suatu barang yang kita konsumsi itu bisa diukur dengan satuan uang atau satuan util. Tinggi rendahnya nilai atau daya guna bergantung kepada subjek yang menilainya. Nah, mungkin saya menilai daya guna motor itu sangat tinggi. Nah, karena apa? Karena hanya motor yang saya punyai.
Tetapi orang yang sudah punya motor dan mobil, nah mungkin akan menilai daya guna motor yang dia miliki itu rendah karena dia sudah ada pilihan lain yaitu mobil. Nah misalnya seperti itu. Jadi daya guna suatu barang itu tergantung kepada orang yang menilai. Tokoh yang mengemukakan pendekatan ordinal ini adalah Goosen, Zephon, dan Leon Walras. Pada pendekatan kardinal, utilitas atau daya guna suatu barang dan jasa itu dapat diukur dengan satuan jutil atau dalam satuan uang. Beberapa konsep mendasar yang berkaitan dengan perilaku konsumen melalui pendekatan kardinal, ada konsep utilitas total, ada juga konsep utilitas marginal. Nah, artinya kita akan belajar mengenai perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal, dengan mencoba untuk mengetahui apa itu utilitas total dan utilitas marginal. Jadi kita bisa mengetahui perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal itu melalui dua besaran ini, yaitu utilitas total dan utilitas marginal. Baik, kita pahami satu persatu ya. Apa yang dimaksud dengan utilitas total? Utilitas tadi artinya adalah daya guna ya, total berarti ya keseluruhan atau jumlah keseluruhan. Utilitas total merupakan manfaat atau kepuasan yang dinikmati oleh konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu secara keseluruhan. Jadi total manfaat yang dinikmati konsumen itu yang dimaksud dengan utilitas total. Kalau utilitas marginal, itu artinya adalah penambahan utilitas yang dinikmati oleh konsumen dari setiap tambahan satu unit barang dan jasa yang dikonsumsi. Jadi ketika seorang konsumen itu menambah jumlah barang yang dikonsumsi, maka berapa pertambahan utilitasnya atau perubahan nilai utilitasnya. Nah, itu yang disebut dengan utilitas marginal. Dalam kata lain, utilitas marginal itu disebut juga dengan perubahan nilai guna suatu barang ketika seseorang menambah konsumsi dari barang. Coba kita pahami melalui tabel berikut ya. Di sini ada kuantitas atau jumlah barang yang dikonsumsi, disimbolkan dengan Q. Nah, kadang dalam buku lain disimbolkan dengan X. Kemudian di sini adalah total utility-nya atau TU. Ini marginal utility-nya atau utilitas marginal. Total utility berarti adalah total nilai guna dari barang yang dikonsumsi. Nah, ini bisa dinyatakan dengan nilai rupiah ya, nilai guna itu. Nah, kalau barang konsumsinya itu 1, maka nilai gunanya 20. Kalau kuantitas barangnya itu 2, nilai gunanya atau total utility-nya adalah 35. Kalau nilai kuantitas barangnya atau jumlah barangnya 3, maka total nilai gunanya adalah 45. Atau total manfaat. Kita lihat marginal utility adalah perubahan nilai kemanfaatan itu. Jadi yang tadinya 0, total utility-nya juga 0 karena tidak ada barang yang dimanfaatkan. Ketika barangnya 1, total utility-nya 20. Maka ini perubahan nilai kegunaan dari 0 ke 20 yaitu 20. Kemudian kalau barangnya 2, total utility-nya 35. Nah, ini perubahan nilai utilitasnya adalah sebesar 20 ke 15, ini 20 ke 35. Ini berarti marginal utility-nya adalah 15. Nah, semakin lama nilai perubahan kegunaan itu semakin kecil. Nah, artinya ketika seseorang itu mengkonsumsi barang tertentu semakin besar, maka perubahan nilai kegunaan itu akan semakin turun.
Yang tadinya 20 menjadi 15, menjadi 10, menjadi 5, bahkan menjadi negatif. Nah, jadi kalau dibuat grafik, X ini merupakan banyak barang yang dikonsumsi atau sering disimbolkan dengan Q. Utilitas ini adalah nilai gunanya. Semakin tinggi barang yang kita konsumsi, nilai total utilitasnya akan semakin tinggi. Tetapi lama-lama juga akan semakin turun. Total nilai utilitas semakin tinggi, tapi kita lihat coba pada kurva marginal utility. Marginal utility adalah perubahan nilai utilitas. Nah, perubahannya tadi semakin kecil. Semakin orang mengkonsumsi banyak barang, maka nilai perubahan kepuasannya semakin kecil. Gitu. Bahkan negatif. Teman-teman, nilai total utilitas jika dirumuskan, total utilitas merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Artinya, total utilitas ini tergantung dari berapa jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, tadi semakin banyak yang dikonsumsi, maka total utilitasnya akan semakin naik, tetapi perubahan nilai utilitas itu semakin kecil. Marginal utilitas atau disebut juga dengan marginal utility, disingkat dengan MU, merupakan turunan dari total utilitas. Jadi DTU per DX ini adalah turunan dari TU, turunan dari total utilitas. Nah, untuk perhitungannya mungkin akan Bu Erni jelaskan minggu depan. Kita pelajari terlebih dahulu mengenai hukum yang berkaitan dengan perilaku konsumen, yaitu hukum Gosen 1 dan juga nanti ada hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 disebut juga dengan Law of Diminishing Marginal Utility. Artinya di sini sampai pada titik tertentu, semakin banyak barang atau komoditas yang dikonsumsi oleh seorang individu, maka semakin besar kepuasan total yang diperoleh. Akan tetapi, meskipun kepuasan total atau utilitas total meningkat, namun perubahannya atau tambahan utilitas yang diterima dari mengkonsumsi tiap unit tambahan barang tadi biasanya semakin menurun. Nah, ini ringkasnya adalah ketika kita mengkonsumsi barang semakin banyak, maka total utilitasnya akan meningkat, tetapi perubahan atau tambahan utilitas itu akan semakin menurun. Semakin banyak satuan barang yang dikonsumsi oleh konsumen, maka akan semakin kecil tambahan atau marginal kepuasan yang diperoleh konsumen, atau bahkan nol atau negatif. Nah, sekarang akan Bu Erni sampaikan mengenai hukum Gosen 2. Seorang konsumen akan membagi-bagi pengeluaran uangnya untuk membeli berbagai macam barang atau jasa sedemikian rupa sehingga kebutuhan atau nilai guna marginalnya terpenuhi secara seimbang. Artinya sedemikian rupa hingga rupiah terakhir yang dibelanjakan untuk membeli sesuatu memberikan kepuasan yang maksimal yang sama. Nah, untuk pendekatan ordinal itu akan Bu Erni sampaikan minggu depan. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami. Bu Erni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.